Jadi perbincangan hangat, pembatasan jam kerja idol di bawah umur timbulkan masalah. Baby Monster, New Jeans, Aib, Lise Rapim harus pasrah. Itu tadi judul artikel yang tengah dibahas oleh publik saat ini. Undang-undang pembatasan jam kerja untuk idol di bawah umur timbulkan masalah. Sehingga kita pun tidak tahu bagaimana nasib dari New Jeans, Baby Monster, Aib hingga Lise Rapim ke depannya. Pada tanggal 21 April, Komite Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Majelis Nasional mengesahkan undang-undang yang direvisi yang dikenal sebagai Undang-Undang Aktor Lisenggi. Tujuan utama dari revisi tersebut adalah untuk mewajibkan pengungkapan rincian penyelesaian keuntungan untuk mencegah konflik antara penghibur atau aktor-aktris maupun seniman dengan agensi mereka. Dikarenakan praktik akuntansi yang tidak jelas yang dialami oleh aktor kenamaan yakni Lisenggi. Undang-undang yang direvisi juga memasukkan ketentuan terkait hak-hak pekerja, penghibur atau idol maupun pekerja entertainment di bawah umur. Tetapi, masalah muncul di sini di saat undang-undang yang direvisi tersebut menurunkan jam kerja maksimum untuk para entertainer di bawah umur dan juga melarang manajemen penampilan yang berlebihan. Tindakan yang menimbulkan resiko kesehatan dan juga keselamatan, penyerangan, pelecehan verbal dan juga pelecehan seksual, serta pelanggaran hak pendidikan seperti absen sekolah dan putus sekolah menjadi fokus utama dalam undang-undang ini. Namun, dengan pengungkapan jam kerja yang direvisi, ada reaksi balik pada tanggal 16 Mei ketika 5 organisasi termasuk Asosiasi Produser Hiburan Korea, Federasi Manajemen Korea, Asosiasi Industri Rekaman Korea, Asosiasi Industri Label Musik Korea, dan juga Asosiasi Konten Musik Korea mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut penghapusan beberapa ketentuan. Menyatakan bahwasannya revisi undang-undang yang batas jam kerja pada entertainer di bawah umur tidak lebih dari sebuah undang-undang yang menghambat perkembangan industri budaya pop yang mengabaikan realitas. Mereka menyatakan keprihatinan bahwasannya ketentuan pembatasan jam kerja para entertainer di bawah umur yang diperkuat berpotensi menghambat aktivitas normal para entertainer di bawah umur tersebut. Meskipun mereka tidak keberatan dengan ketentuan yang baru ditambahkan yang mengharuskan agensi untuk secara teratur mengungkapkan rincian akuntansi serta keuangan setidaknya setahun sekali, mereka khawatir ketentuan tersebut dapat membatasi aktivitas normal para entertainer di bawah umur. Secara khusus, mereka menilai bahwasannya ketentuan pembatasan jam kerja pada public figure di bawah umur di bidang seni budaya pop akan menimbulkan berbagai masalah. Undang-undang yang direvisi mengurangi peraturan jam kerja maksimum sebelumnya dari 35 jam per minggu untuk mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan 40 jam per minggu untuk mereka yang berusia di atas 15 tahun menjadi 25 jam per minggu. 6 jam per hari untuk mereka yang berusia di bawah 12 tahun, serta 30 jam per minggu dan 7 jam per hari untuk mereka yang berusia 12 hingga 15 tahun. Dan 35 jam per minggu dan 7 jam per hari untuk mereka yang berusia di atas 15 tahun. Tetapi yang menjadi perbincangan publik saat ini, menurut standar sekarang ini, mayoritas umur anggota grup idola saat ini yang sedang sangat-sangat populer dan menimbulkan gelombang K-pop yang sangat besar serta sangat digemari oleh para penggemar, tentu saja akan menghadapi pembatasan dalam aktivitas mereka. Termasuk New Jeans, di mana anggota termuda mereka yakni Haein yang lahir pada tahun 2008, di mana semua anggota berada dalam rentang usia 15 hingga 19 tahun yang sesuai dengan kategori di bawah umur. Dan selanjutnya ada Lise Rapim, di mana anggotanya yakni Kazuha lahir tahun 2003 dan anggotanya yakni Hong Eun-chae lahir tahun 2006. Kemudian ada member Aib di mana anggota termuda mereka yakni Lee Soo lahir tahun 2007 serta An Yoo-jin, Ray, Jang Eun-young, dan Liz hanya bisa bekerja selama 35 jam per minggu dan 7 jam per hari, tidak termasuk gaul. Kemudian, grup pendatang baru yang akan segera debut di YG Entertainment yakni Baby Monster terdiri dari anggota yakni Chiquita yang lahir tahun 2009 dan Rora yang lahir tahun 2008. Mereka berdua merupakan anggota termuda di grup tersebut, di mana anggota tertuanya yakni Ruka lahir tahun 2002. Dan masih banyak juga grup-grup lainnya di mana memiliki anggota yang di bawah umur menurut peraturan Korea. Sebagai tanggapan, kelima organisasi berpendapat, industri telah mematuhi undang-undang saat ini tentang pembatasan jam kerja untuk anak di bawah 15 tahun dan akibatnya waktu aktivitas yang diberikan sangat singkat.
RUU yang direvisi pada tahun 2020 tidak seperti siswa yang begadang untuk belajar serta bergelut dengan buku. Individu di bawah umur yang bercita-cita menjadi bintang dalam budaya pop dan seni kehilangan aktivitas yang mereka inginkan, yang tidak adil dalam hal kesetaraan. Secara khusus mengenai peraturan tentang jam kerja terbatas, mereka menekankan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang menyatakan bahwasannya undang-undang baru tersebut dapat menimbulkan kendala yang signifikan pada perusahaan penyiaran atau perusahaan produksi yang mengarah pada penghindaran artis dalam kelompok usia tersebut. Mereka menyatakan, jelas bahwa kita tidak akan lagi dapat melihat Boa berikutnya atau Jung Dong-won berikutnya, kata mereka guys, menuntut penghapusan klausul yang relevan dan juga pertimbangan ulang untuk RUU tersebut melalui diskusi dengan industri. Mereka yang saat ini bekerja di industri K-pop percaya bahwasannya amandemen ini kurang memahami industri tersebut. Dalam kasus grup idola yang memimpin industri musik, mayoritas dari mereka adalah anggota di bawah umur. Jika amandemen ini diberlakukan, orang-orang ini akan segera menghadapi kesulitan dalam aktivitasnya. Seorang pejabat dari agensi manajemen idola mengeluhkan definisi jam kerja itu sendiri tidak jelas. Kegiatan hiburan memiliki jam perjalanan yang tidak pasti dan juga membingungkan apakah waktu latihan, jadwal di luar negeri, dan juga bahkan waktu yang dihabiskan untuk merias wajah harus dimasukkan ke dalam jam kerja. Amandemen ini diusulkan untuk mengatasi masalah lama di industri ini seperti kontrak yang tidak adil serta konflik pembagian keuntungan antara selebriti dengan agensi hiburan. Dimana guys, tahun lalu aktor kenamaan Lee Seung-gi yang mengungkapkan bahwasannya ia belum pernah menerima catatan pendapatannya dari penjualan musiknya selama sekitar 20 tahun di bawah agensi sebelumnya yakni Hook Entertainment. Kemudian guys, ada juga anggota Luna yakni Chu, di mana ia pun menghadapi kontroversi atas kontrak yang tidak adil di mana rasio laba serta biaya yang berubah. Diperlukan upaya untuk menetapkan dan juga meningkatkan hukum dan sistem yang relevan bagi artis yang melampaui Korea dan juga tampil di panggung global. Namun, jika peraturan yang menargetkan agensi yang melakukan kontrak tidak adil pada akhirnya merugikan artis, itu menjadi masalah. Dimana guys, seorang manajer grup idola dengan anggota remaja mengungkapkan, 7 jam sehari adalah standar yang tidak masuk akal. Jika Anda memisahkan anggota dewasa dan remaja pada saat mereka dapat aktif dan batasi aktivitas mereka selama puncak karir mereka, ini dapat menyebabkan rasa keterasingan dan kekurangan, terutama dengan aktivitas kelompok. Memastikan hak tidur dan hak belajar untuk memungkinkan para entertainer di bawah umur tumbuh sehat dalam industri hiburan di mana pengambilan gambar dalam semalam sering terjadi adalah alasan yang wajar. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea tahun lalu, di antara 78 artis budaya pop, anak, dan remaja, 57,5% menjawab bahwasannya rata-rata waktu tidur mereka selama masa syuting adalah 4-6 jam per hari. Dan industri menyadari masalah ini dan telah membangun jaring pengamannya sendiri untuk melindungi para entertainer di bawah umur. Nyatanya, industri budaya populer telah melakukan upaya dengan membuat pedoman bagi seniman muda dan minta persetujuan sebelumnya untuk aktivitas malam hari guna melindungi hak-hak mereka. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwasannya amandemen ini dapat memperburuk keterputusan antara hukum dan kenyataan tanpa mencerminkan suara industri secara memadai. Sekarang perlu dibentuk badan konsultatif yang melibatkan Majelis Nasional, pemerintah, dan industri untuk mencari solusi yang efektif dan terlibat dalam diskusi substantif yang sama-sama akan menemukan titik yang seimbang serta titik yang adil bagi kedua belah pihak. Nah guys, kira-kira gimana nih pendapat kalian terhadap undang-undang ketetapan terbaru tentang pembatasan jam kerja untuk para entertainer di bawah umur?